Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Muhammad Fikri Al-Hasani dari kelas 11 TKJ 1. Pada kesempatan video kali ini saya akan mempraktekkan atau belajar bersama tentang failover dan load balance. Nah, di sini seperti biasa kita akan menjelaskan apa yang dimaksud failover dan load balance, dan juga nanti kita akan bikin konfigurasi dan topologinya, konfigurasi failover dan load balance, dan juga nanti akan kita pelajari juga jenis-jenis load balance. Nah, di sini kita akan langsung saja untuk video selanjutnya dalam pembahasan failover dan load balance. Terima kasih. Nah, di sini kita akan menjelaskan apa yang dimaksud failover dan load balance pada Microtik Administration. Nah, di sini nanti kita akan menjelaskan apa yang dimaksud failover dan load balance. Nah, di sini kita akan pelajari konsep failover dan load balance. Nah, sebenarnya yang dimana kedua fase ini termasuk pada fitur yang dijalankan pada vendor Microtik, dan dua fase ini, failover dan load balance ini, sebenarnya kalau kita deskripsikan tidak jauh berbeda, dan kita nanti akan jelaskan pada slide selanjutnya agar lebih detail tentang konsep failover dan load balance, yang dimana untuk penjelasan kali ini hanya dua konsep yang termasuk hampir mirip yang dijalankan pada vendor, dan deskripsinya juga tidak jauh berbeda. Nah, nanti kita akan jelaskan sedikit tentang failover dan load balance ini. Nah, di mana untuk konsep failover dan load balance ini seperti yang digambar ini ya, deskripsinya sama metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur ke internet, dan kita akan gambarkan pada topologi yang tersedia. Nah, nanti untuk penjelasan konsep failover dan load balance ini akan disajikan pada gambar, dan penjelasannya sesuai dengan gambar yang kita buat ini. Nah, di sini untuk penjelasannya, untuk pada gambar ini dijelaskan bahwa terdapat satu router yang memiliki dua jalur, dan ini masuk router ya, memiliki dua jalur yaitu ISP1 dan ISP2. Nah, nantinya semua perangkat klien-klien ini terhubung ke router. Di sini akan terhubung ke router klien-klien ini, maka yang terhubung ke router maka akan memiliki dua jalur. Nah, klien ini akan memiliki dua jalur internet, yang dimana ke ISP1 dan ke ISP2 menggunakan ISP yang pertama ataupun ISP yang kedua. Misalkan kita memiliki dua jalur internet seperti kita ini, maka ada konsep yang bisa kita terapkan yaitu failover dan load balance. Karena tadi ada dua jalur internet, maka muncullah konsep yang dimana diterapkannya yaitu failover dan load balance. Nah, untuk yang failover ini ya, ada satu ISP yang aktif, jadi nanti yang ISP1 ini aktif dan satunya disable atau di backup. Ini tidak aktif tapi menjadi backup suatu saat ketika ISP1 mati, maka di sini semua klien akan dilewatkan kepada satu ISP saja, yaitu ISP yang pertama. Nah, nanti ketika klien yang konsep failover ini, yang klien ini ketika ingin melakukan internet maka akan menujunya ke ISP1 bukan ke ISP2, karena kita menggunakan konsep failover. Nah, kita lanjut ya. Nah, ketika gimana sih kalau ISP1 nya mati? Nah, kalau ISP1 nya mati atau down, maka akan langsung dialihkan ke ISP yang kedua. Jadi nanti klien ini akan menggunakan ISP yang aktif, yaitu ganti ke ISP yang kedua. Nah, itulah untuk konsep yang failover. Jadi yang ISP1 aktif, yang satunya siap membackup untuk menggantikannya. Jika ISP1 nya mati, maka ISP2 siap untuk menjadikan jalur internetnya. Nah, itulah untuk konsep yang failover. Nah, di sini kita akan jelaskan untuk konsep yang load balance-nya. Nah, seperti kedua ISP ini, yang ini akan aktif jika saya definisikan, misal kasus load balance ini diterapkan ketika kita bisa menginstal beberapa PC. Dia ingin akses ke inner menggunakan ISP1, dan di beberapa PC yang lain akan mengakses untuk load balance ini akan bersamaan. Dan juga untuk konsep load balance ini sebenarnya sangat beragam. Jadi contohnya banyak ya, yang dimana untuk load balance ini tidak sama seperti failover, yang dimana domain tertentu, akses ke domain tertentu
ke PC-PC yang ada di wilayah ini untuk akses ke YouTube juga. Dia menggunakan ISP yang pertama, dan nanti ketika ingin menggunakan yang Facebook maka harus bisa ke ISP yang kedua. Terus yaitu salah satu gambaran yang sering terjadi, jadi tidak seperti failover yang hanya ISP 1 saja yang bisa digunakan internet, dan ketika mati maka tidak akan bergantian dan akan langsung lanjut ke ISP 2. Tapi nah, kalau untuk failover ini aktif semua, tapi yang diprioritaskan sesuai dengan keinginan pengguna. Jika semisal misalkan nih untuk klien ini ingin ke YouTube-nya ke ISP1, maka akan langsung ke ISP1 dan ISP2 nya tidak melewati jalur ISP yang kedua. Nah, tapi jika kita diperintahkan untuk ke ISP2 maka kita tidak akan melewati jalur ke ISP1. Nah, itulah untuk konsep failover dan load balance ini, semoga bisa dipahami, dan nanti kita akan jelaskan secara praktek juga, dan kita selanjutnya akan membuat topologi. Let's go. Pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan apa itu yang namanya failover dan load balance. Nah, di sini sekarang kita akan membuat topologinya. Yang pertama kita akan tambahkan node-nya, yaitu mikrotik, yaitu kita kasih nama router ISP1. Seperti biasa, untuk key optionnya kita hapus, terus kita save. Terus kita tambahkan lagi untuk node, terus kita tambahkan mikrotik, kita kasih nama router ISP2. Terus untuk terbiasa, untuk key optionnya kita hapus, terus kita save. Kita ganti nama dulu, maaf, untuk mikrotik router ISP2, kita save. Nah, setelah kita berhasil menambahkan untuk dua mikrotik, kita tambahkan untuk networknya sebagai internetnya, kita kasih nama aja internet, terus tipenya adalah NAT dan ikonnya adalah cloud. Kita tambahkan, terus kita select, kita save. Nah, kita sudah menemukan, dan di sini akan terhubungkan pada SP1 Ether 1, SP2 Ether 2. Kita save, terus kita nyalakan. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita juga tambahkan untuk mikrotik dari kliennya atau customer. Kita kasih nama saja customer. Untuk key-nya kita hapus, terus kita save. Terus kita langsung hubungkan saja menggunakan Ether 2 Ether 1, Ether 2 Ether 2. Terus kita nyalakan juga. Lalu kita masuk ke SP1. Kita tunggu beberapa saat untuk bisa masuk pada mikrotiknya. Kita tunggu sebentar. Login ke admin dulu untuk yang SP2, enter, klik, and Ctrl C, langsung saja untuk ganti system identity set name SP2. Kita enter. Kalau sudah, kita kembali masih pada SP1, belum bisa. Untuk customer itu admin, kita N, terus kita Ctrl C, terus kita sistem identity-nya kita ganti
yaitu customer. Nah, kita sudah berhasil, kita silang saja. Dan ini yang ESP1 masih belum bisa, kita tunggu saja beberapa saat. Yang pertama kita cek dulu untuk ESP2 apakah sudah untuk IP DHCP client print. Nah, kita sudah masuk ya untuk IP dari ESP2 yaitu 239/24. Kita masukkan teks untuk menuliskan, untuk menandai bahwa ini adalah IP 1.1.1.137.239. Kita cek lagi ya, benar 239. Terus kita masuk pada ESP1 juga, masih belum bisa. Kembali, terus kita masuk ESP1 lagi, masih belum bisa. Kita tutup, kita silang. Nah, untuk menunggu yang ESP1 ini bisa nyala, kita lakukan CMD dulu, karena kita akan melakukan login ke Winbox. Jadi seperti biasa kita masuk ke command prompt dulu untuk mengatur untuk bisa masuk kepada Winbox-nya. Untuk kita masukkan root add 10.0.1.37.0 itu IP dari MikroTik Pinet Lab-nya, yaitu kita max-nya adalah 255.255.255.0. Enter. Maaf, ini kita masukkan IP dari apanya dulu pada Pinet Lab-nya kita. Itu Pinetnya adalah 11.146 192.168.11.146. Kita enter. Nah, kita oke ya, berarti kita sudah, artinya kita sudah berjalan. Kita silang. Untuk ESP1 masih belum bisa, kita masuk ESP1 lagi, masih belum bisa ya. Kita matikan, kita nyalakan lagi, masuk ESP1, masih belum bisa. Oke, kita coba hapus saja karena ini masih belum bisa. Kita hapus, yes. Terus kita tambahkan node MikroTik. Kita ganti nama router ESP1. Terus game optionnya adalah kita Ctrl A saja, hapus. Terus kita save, kita hubungkan pada internet ke ESP1, kita save, kita menggunakan Ether 1 dan ini menggunakan Ether 2 ke Ether 1. Kita nyalakan lagi, enter. IP DHCP client pin. Nah, sudah bisa ya untuk di ESP1. Kita login admin, password yang nggak bisa diisi, kita pilih N, Ctrl C, terus kita masukkan sistem identity set name ESP1. Kita enter, Ctrl
Ctrl C. Kita hapus ya. Kita masuk lagi ke SP1, kita enter, masukkan IP DHCP client print. Nah, kita sudah mendapatkannya, yaitu 29 ya. Kita tuliskan lagi, kita duplikat saja. Tuh, 29/24. Kita juga ini edit /24. Nah, kita sudah berhasil menambahkan. Sekarang kita akan masuk pada Winbox nya, yaitu kita masuk ke Winbox, kita open. Kita masukkan yaitu 110.0.1.7.29. Kita connect. Nah, kita sudah berhasil menambahkan untuk SP yang satu. Kita tambahkan lagi untuk new Winbox yang SP2 yaitu 239. Kita sudah berhasil menambahkan lagi yang SP2. Sekarang kita tambahkan lagi untuk lakukan yang kedua. Kita coba cek dulu apakah sudah terhubung pada ISP yang satu. Terus kita pilih IP, terus kita juga cek di new terminal, Ctrl C, IP address print. Sudah berhasil ya, IP network print sudah bisa terhubung ya. Sekarang kita masuk untuk customer, kita lakukan Roman terlebih dahulu. Kita masuk ke tools, kita masuk ke Roman, terus kita masukkan enable, apply, dan OK. Terus setelah itu masuk pada Google Chrome, ke customer, lakukan tool Roman set enable yes. Sudah berhasil ya. Sekarang kita masukkan lagi pada ESP1, terus kita masuk ke new Winbox, connect to Roman, maaf, ESP1 new Winbox, terus ini yang ini kita 29, connect to Roman. Kita tunggu beberapa saat, kita masuk, terus kita connect. Nah, kita sudah masuk pada yang customer. Nah, sekarang di sini kita langsung saja untuk melakukan IP address pada ISP1. ISP1 terlebih dahulu, IP address yaitu kita tambahkan 192.168.1.1/24 dengan interface-nya adalah Ether 2. Kita apply dan OK. Terus kita lakukan lagi untuk IP firewall, kita pilih NAT, terus kita tambahkan, kita pilih out interface-nya adalah Ether 1, chain-nya adalah SRC-NAT, action-nya adalah Masquerade. Kita apply dan OK. Sekarang kita langsung masuk pada yang ISP yang kedua. Kita masuk pada IP address, tambahkan untuk IP yang pada ISP yang kedua yaitu 172.16.1.1/24. Kita pilih Ether 2, apply dan OK. Sekarang kita masuk pada IP firewall, pilih NAT, terus kita tambahkan out interface-nya adalah Ether 1, chain-nya adalah SRC-NAT, action-nya adalah Masquerade. Kita apply dan OK. Sekarang kita sudah mengatur semuanya. Sekarang kita masuk pada ISP yang kedua, yaitu kita pilih yang customer, kita pilih IP, kita tambahkan addressnya, yaitu kita tambahkan 192.168.1.2/24 Ether 1, kita apply dan OK. Terus kita tambahkan lagi
yang antar 2 yaitu 172.16.1.2/24. Interface-nya adalah antar 2. Kita apply dan oke. Sekarang kita sudah menambahkan, kita coba ping pada customer new terminal. Kita coba ping Ctrl C, ping 192.168.1.1, kita enter, sudah terhubung ya. Sekarang kita tambahkan lagi, untuk pingnya adalah 172.16.1.1, kita enter, sudah terhubung PTL. Terus kita sudah selesai dalam melakukan set topologi untuk praktek pada failover dan load balance. Sekarang kita lanjut pada praktek yang selanjutnya, adalah kita akan melakukan praktek yaitu failover. Sebelum melakukan praktek failover, kita akan melakukan default route terlebih dahulu pada customernya. Sekian, kita lanjut pada video selanjutnya. Let's go. Nah, pada video sebelumnya kita sudah berhasil membuat topologi pada Pinet Lab, yaitu untuk praktek failover. Sekarang kita akan menambahkan add default route pada customer. Nah, sebelumnya kita sudah berhasil menambahkan 1 internet, 2 ISP dan 1 ISP customer. Nah, di sini kita akan melakukan internetan agar customer ini bisa terhubung ke internet, dan pastikan terlebih dahulu ISP1 dan ISP2 bisa terhubung ke internet. Kita coba ping 8.8.8, kita enter, sudah terhubung ya. Terus kita pada ISP2 nya ping 8.8, kita enter. Nah, sudah bisa terhubung ke internet. Sekarang kita yang belum kita lakukan adalah memastikan MikroTik customer ini bisa menggunakan internetan, dan memastikan internetnya adalah harus melakukan konfigurasi default route, dan default route itu adalah yang bisa mengarah ke internet. Jika kita menggunakan ISP2 berarti kita masuk ke gateway-nya saja, dan mau mengarahkan ISP1 tinggal masukkan gateway-nya saja. Nah, karena pembelajaran failover dan load balance ini menggunakan 2 jalur SP, berarti kita tambahkan default route-nya 2 kali. Terus kita masuk pada MikroTik customer. Kita sudah lakukan setting ya, yaitu tadi kita sudah lakukan MikroTik customer. Yang pertama lakunya kita cek dulu IP address-nya, kita sudah menambahkan IP address-nya juga. Sekarang kita new terminalnya juga kita sudah. Kita coba ya, untuk ping ini sudah berhasil, dan ping yang SP2 sudah berhasil juga. Sekarang kita akan lakukan konfigurasi IP route atau default route-nya, yang dimana kita masuk pada IP address, terus kita masuk IP, terus kita masuk ke routes, terus kita tambahkan ini 00 ya, karena ingin mencakup banyak IP, jadi kita pakainya 00 doang, 000 saja untuk distance address-nya, karena ingin mencakup dan menggunakan banyak IP. Nah, gateway yang pertama adalah gateway IP1, yaitu sebelumnya 168.1.1. Kita apply dan oke, hasilnya rekabel ya. Terus kita tambahkan lagi itu 0-nya sama ya untuk mencakup banyak IP. Sekarang kita tambahkan untuk IP yang kedua 172.16.1.1. Kita apply dan oke. Sebelumnya ini tandanya S, jadi kalian nggak perlu khawatir ya kalau tandanya S, tapi tanda S ini artinya jika kita karena ini akan menggunakannya gateway yang pertama, jadi kita warnanya biru. Misal kita juga mengaktifkan ya yang untuk SP yang pertama, SP yang 1, maka yang SP2 juga hasilnya akan tidak biru lagi, karena akan berganti menggunakan yang SP2 untuk jalur gateway-nya. Tapi jika kita aktifkan lagi untuk yang SP1-nya, maka yang SP2 itu nonaktif atau tidak digunakan karena menujunya pada SP1. Nah, itulah konsep dari failover, yang dimana jika SP1 menggunakan maka akan di backup untuk yang SP2. Nah, karena kita akan menggunakan jalur yang pertama, maka yang SP2 kita backup dulu ya. Kita masukkan new terminal, kita coba dulu Ctrl C, kita coba ping
8.8.8.8 kita enter TTL ya, kita isikan dulu IP DNS print masih kosong ya, kita cek IP, kita set, maksudnya kita setting DNS set server 8.8.8.8. Nah, kita sudah isikan, kita coba ping Google. Enter. Nah, kita sudah TTL ya, karena kita sudah melakukan set pada DNS-nya. Nah, karena di sini kita akan belajarnya lebih maksimal, kita coba tambahkan ke jaringan lokal dengan menambahkan 2 PC. Kita akan coba tambahkan 2 PC pada jaringan yang pada binary ini. Yang pertama, kita masuk ke node, kita masuk ke PC 1, kita save saja di sini. Terus kita masuk ke node virtual PC 2, kita save, kita coba hubungkan ya, yang ini menggunakan Ether 3 ke Ether 0, yang menggunakan Ether yang 4. Kita save, terus kita tambahkan untuk kita nyalakan. Nah, karena PC-PC ini bisa internetan, maka MikroLED customer ini harus tersedia settingan atau fitur firewall NAT-nya. Nah, sebelumnya masuk pada MikroLED customer terlebih dahulu. MikroLED customer terlebih dahulu. Di sini kita akan coba setting gateway terlebih dahulu pada PC yang ada di sini, karena di sini memiliki interface kita gabungan menjadi satu. Karena jadi tadi kan kita memiliki interface 2 IP ya, ini memiliki interface 2 yaitu Ether 4 dan Ether 3, maka kita akan jadikan satu menggunakan metode bridge. Kita pilih bridge, terus kita tambahkan namanya adalah bridge-nya adalah bebas, kita kasih nama bridge Fikri saja. Terus kita apply dan oke. Terus kita masuk pada ports, terus kita tambahkan Ethernya adalah Ether 3, apply, oke. Terus kita tambahkan lagi yaitu Ether 4, apply, oke. Sekarang kita sudah berhasil menambahkan bridge pada Ether 3 dan Ether 4. Sekarang kemudian kita pastikan PC-PC ini biar cepat mendapatkan IP address. Karena biar cepat kita masuk pada settingan IP address dulu. IP address kita tambahkan yaitu 10.10.10.1/24 dengan interface-nya adalah bridge. Kita apply dan oke. Kita setting IP DHCP servernya, IP DHCP server. Terus kita DHCP setup, kita masuk pada bridge yang namanya Fikri. Next. Karena sudah, kita coba setting pada PC-nya. Kita masuk pada PC 1, kita cek IP DHCP, enter. Tulisannya Dora, berarti tandanya kita sudah lakukan konfigurasi. Terus kita masuk pada PC 2 juga, IP DHCP, kita enter Dora, tandanya kita sudah berhasil untuk menambahkan IP DHCP servernya. Kita sudah mendapatkan IP DHCP server. Karena kita belum setting NAT, agar bisa terhubung internet, kita setting NAT terlebih dahulu pada MikroLED customer dulu, yaitu kita pilih IP, terus kita masuk pada firewall, kita tambahkan NAT-nya, terus kita tambahkan SRC NAT, out interface-nya adalah Ether 1, kita apply. Action-nya adalah mask red, kita apply dan oke. Itu untuk chain yang pertama atau SSC NAT atau firewall NAT yang pertama untuk Ether 1. Maaf out interface-nya kita menggunakan bridge Fikri, kita apply dan oke. Terus kita tambahkan lagi
benar untuk filter 1 karena menuju kepada SP1, kita apply dan oke. Terus kita tambahkan lagi. Saya ingat interface-nya adalah Ether 2, kita apply dan actionnya adalah masquerade, kita apply dan oke. Sekarang kita akan coba hubungkan pada PC-nya. Kita akan cek IP DHCP-nya. Tipe yang pertama pada PC 1 kita coba ping 8.8.8, kita enter DTL ya, Ctrl C, kita coba ping, kita klik IP DNS nya yaitu 8.8.8, kita enter, kita coba ping google.com. Cek soal IP. PC 2 kita coba ping 8.8.8, kita enter, Ctrl C, kita coba IP DNS 8.8.8, kita enter. Kita cek dulu trace-nya yaitu 8.8.8. Kita menggunakan SP yang pertama, kita sudah benar ya. Terus kita coba versi 1 trace 8.8.8, Ctrl C, kita sudah benar. Sekarang kita coba ping Google lagi, KTL ya, kita sudah berhasil melakukan ping Google, dan PC 2 juga kita coba ping Google. .com. Kita ulangi untuk IP DNS 88, kita cek trace-nya 88, sudah berhasil. Ctrl C, ping google.com. Nah, kita sudah berhasil login pada ping google.com nya. Sekarang kita sudah berhasil untuk melakukan topologi yang kita gunakan pada pembelajaran failover dan load balance ini. Tapi kalau misalkan kalian telaah atau perhatikan dengan baik lebih dalam secara tidak langsung, kita sudah melakukan konfigurasi failover yang dimana kita sudah melakukan praktek pada di sini. Untuk IP rootnya yang kita gunakan adalah yang satu aktif dan yang satu nge-backup. Jika yang satu tidak aktif, maka yang satu siap sedia untuk melakukan konfigurasi. Jadi kita sudah melakukan sedikit untuk pengenalan dasar dari failover ini. Kita akan lanjut untuk konfigurasi failover selanjutnya pada video selanjutnya. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi failover yang dimana yang akan kita kenal adalah dengan istilah distance, yang dimana distance-nya ketika untuk IP routes ini, dan untuk IP routes ini jika lebih besar daripada IP routes yang rekabel Ether 2 ini, maka misal contohnya ketika Ether 2 rekabelnya distance ini lebih besar, misal di sini ada 20 dan di sini 10, maka yang besar tidak akan diprioritaskan dan akan memilih yang distance lebih kecil. Kita contohkan saja seperti ini. Kita masukkan distance-nya yaitu kita 10 ya, kita apply dan oke. Nah, maka yang lebih besar tidak akan diprioritaskan ke yang kecil, jadi akan otomatis berubah ke Ether 2 untuk jalur ISP nya. Dan ketika kita melakukan yang sebaliknya, ketika distance ini menggunakan ini lebih besar dari yang rekabel Ether 1, maka akan berganti lagi yang ISP1 rekabel Ether 1 ini akan yang gunakan sebagai jalur internet. Nah, kita juga itulah untuk pengenalannya ya.
Kita contohnya semisal ini ya. Di sini kita akan melakukan yang Ether 2 ya, yang distance-nya itu lebih kecil ketimbang Ether 1. Kita coba distance-nya adalah 8 ya. Kita coba apply. Oke. Nah, di sini yang akan kita gunakan adalah jalur SP yang kedua karena distance-nya lebih kecil daripada yang kabel Ether 1 ini atau pada SP1. Nah, kita coba cek. Kita cek pada PC1. Kita coba ping youtube.com. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan terhubung ke youtube.com. Kita coba cek ya untuk jalurnya apa yang ini gunakan. Trace 8.8 trace youtube.com. Kita enter. Nah, ini yang kita gunakan adalah jalur yang ESP yang kedua karena distance yang pada Ether 2 itu adalah lebih kecil daripada distance yang Ether 1. Itulah untuk pembahasan failover yang menggunakan distance. Nah, sekarang kita akan langsungkan saja. Kita akan coba cek untuk cek gateway. Maksud dari cek gateway kita perbaiki dulu ya, yaitu ininya adalah 1. Kita apply dan oke. Terus di sini kita juga rubah distance-nya adalah 1. Kita apply dan oke. Nah, untuk chat gateway ini adalah yang dimana ketika pada Ether 2 melakukan check gateway itu di sini ada fitur check gateway ya, dan masuk pada yang ada ARP dan ping. Nah, ping ini nanti router MikroTik ini akan selalu ping ke gateway setiap 10 detiknya. Kalau ARP jadinya kita menggunakan ARP. Nah, kita akan pakai yang ping. Kita apply dan oke. Semisal ini ya, untuk kasusnya adalah ketika yang Ether 1 ini aktif, tidak aktif, atau tiba-tiba mati, maka akan langsung berganti ke Ether 2 setiap 10 detiknya. Kita coba ya untuk pengujiannya. Kita matikan dulu untuk ESP yang pertama, IP address yang pertama kita matikan dulu ya. Kita nonaktifkan saja. Kita langsung masuk ke ESP yang kedua, yang customer. Maka nanti setiap 10 detik atau 15 detik dia akan berganti penggunaan ESP-nya. Kita tunggu. Ini akan bergantikan yang ESP1 karena tadi tiba-tiba mati, maka otomatis yang Ether 2 akan menggantikan untuk jalur SP gateway-nya. Nah, itulah untuk gateway ketika yang ada satu mati, maka yang satu siap sedia membackup secara otomatis. Nah, itulah untuk praktek failover pada video kali ini. Nah, kita akan lanjut pada load balance yang selanjutnya untuk konfigurasi load balance yang SCMP. Terus kita lanjut pada filter rule, dan juga yang ketiga adalah manager. Nah, itu nanti akan kita konfigurasikan semuanya dan akan belajar pada video kali ini. Nah, kita lanjut. Yang pertama adalah konfigurasi load balance SCMP pada video selanjutnya. Pada video sebelumnya kita sudah berhasil melakukan konfigurasi failover yang melakukan failover itu yang dimana ketika kita melakukan konfigurasi ketika jalur SP1 aktif, maka yang satu siap nge-backup, yang dimana ketika distance-nya itu lebih besar, maka akan diganti yang nge-backup dan akan aktif yang distance-nya lebih kecil. Dan juga tadi sudah kita perhatikan juga yaitu check gateway, yang dimana di check gateway ketika IP SP1 itu kita check gateway, maka ketika kita nonaktifkan untuk IP disable, maka akan langsung otomatis menggantikan jalurnya akan berganti di SP2. Nah, sekarang di sini kita akan melakukan konfigurasi load balance yaitu SCMP, yang dimana SCMP ini di MikroTik customer ini
akan melakukan jalur yang berbeda-beda ketika kita ingin melakukan internetan, yang dimana kita bisa memakai jalur 1 untuk PC 1 dan yang SP2 bisa digunakan untuk PC 2. Nah, untuk konfigurasinya akan kita bahas pada kali ini. Sekarang kita akan melakukan untuk menggambarkan terlebih dahulu untuk gambaran IP-nya, karena sebelumnya saya lupa untuk memberikan gambaran 192.168.1.1. Ini untuk di sini, maaf, ini di sini. Terus kita edit terlebih dahulu. Maaf, ini kurang /24. Sudah. Terus kita duplikat, kita akan ganti yaitu 172.16.1.1. kita duplikat lagi untuk menambahkan tempatnya. Yang kedua, duplikat lagi. Nah, ini 2. Dan di sini kita akan melakukan aktif pada PC 1 ini akan menggunakan IP DHCP atau IP yang kita bebas terserah yang tadi kita sudah konfigurasikan. Dan kita setting dulu IP DHCP. Nah, sudah berhasil. Sekarang kita ping IP DHCP. Kita klik IP DNS 888, enter. Di PC 1 juga kita klik IP DNS 888. Kita show IP sudah berhasil semua ya. Untuk DNS-nya kita aktifkan. Sekarang kita akan konfigurasi untuknya untuk Roach Bellet SMB, yang dimana kita akan melakukan terlebih dahulu untuk pengaturan sebelumnya, terus kita tambahkan. Nah, ketika tambahkan, kita destinasinya adalah untuk SMB kita menggunakan gateway-nya adalah 2 agar bisa saling terhubung satu sama lain. 92.168.1.1 172.16. kita ulang lagi 192.168.1.1. kita tambahkan lagi gateway-nya adalah 172.16.1.1. kita apply dan oke. Kita sudah berhasil menambahkan untuk IP routes untuk bisa menghubungkan PC1 ke SP1 dan PC2 ke SP2. Nah, kita cek terlebih dahulu karena tadi pada di sini kita disable, kita aktifkan. Nah, kita lakukan uji konfigurasi pada PC1. Ketika kita ping 88, maka di sini kita sudah TTL. Kita coba lihat trace jalur IP-nya 8.8. Nah, dia menggunakan ether SP1 untuk terhubung ke internet pada ping 88 ini. Nah, kita coba cek lagi pada PC 2. Kita coba ping ke google.com, kita enter. Nah, TTL ya. Kita coba cek lagi untuk jalurnya yang kita gunakan adalah karena kita tidak bisa mengecek trace google.com ini, maka yang akan kita gunakan adalah kita akan menggunakan command prompt lagi. Terus kita pilih ns lockup
google.com, kita enter. Nah, kita sudah berhasil menemukan IP google.com, atau enggak kita cari nslookup youtube.com. Nah, kita sudah menemukan. Kita coba hafalin dulu 74.125.68.193. Kita coba ping ya untuk pada visit 2. Kita coba ping tadi berapa untuk DNS lookupnya 72.125, ping 72.125. kita masukkan lagi DNS lookup, terus kita 6893.68.93 ID untuk IP YouTube. Kita coba enter. Nah, kita time out, kita coba ulangi, yaitu ping 8.88. Nah, TTL ya. Kita Ctrl C, terus kita coba trace-nya, kita lihat trace 8.88. Kita enter. Kita coba ulangi untuk ping google.com. Kita coba cek lagi IP DNS 8.88. Kita enter. Kita coba ping google.com, masih resolve karena ini tidak bisa melakukan ping, maka yang kita gunakan, kita coba masukkan IP Google ini ya, 6 coba lagi untuk IP YouTube-nya, masih time out ya. Nah, di sini kita akan coba ping ya pada IP customer-nya, yaitu IP customer mana ya, kita bisa PC, terus kita masuk ke IP1, kita pilih IP, kita masuk pada new terminal terlebih dahulu, kita Ctrl C, terus kita ping youtube.com, kita enter. Nah, TTL ya, artinya kita sudah bisa terhubung ke youtube.com. Nah, ini untuk mengecek pada untuk konfigurasi load balance SMP ini, kita lihat pada customer, new terminal, kita coba ping Facebook. Kita coba trace youtube.com, kita enter. Coba trace route ya, kita terusnya yaitu ke youtube.com. Kita coba start. Nah, di sini kita sudah berhasil menggunakan IP dari PC2 pada ISP yang kedua. Kita berhasil menggunakan IP ISP1 SSC2 untuk mengping pada youtube.com, yang dimana ketika kita pada migrasi 1 FVC1 ini kita sudah bisa ping 88 melalui jalur ESP1, maka untuk yang kedua ketika kita di PC2 atau customer, ketika kita melakukan ping youtube.com, maka kita sudah berhasil melewati SP2. Nah, itulah untuk cara konfigurasi load balance SMP. Intinya pada load balance SMP ini adalah ketika kita melakukan ping PC1 ke Google, maka harus melewati SP1, dan ketika kita melakukan ping YouTube pada internet, maka akan menuju ke SP2 sebagai jalur internetnya. Nah, cukup sekian untuk praktek SMP kali ini. Kita akan lanjut pada praktek
load balance yang kedua, yaitu load balance filter rules. Let's go. Oke, setelah tadi kita sudah membahas apa yang dimaksud load balance SMP, nah sekarang kita akan belajar yang dimana ketika kita melakukan load balance yang dimana memiliki bandwidth yang berbeda-beda. Semisal kita perintahkan, ya di sini kita memiliki kasus di sini itu 2 Mbps untuk SW1 memiliki 2 Mbps, dan di sini kita memiliki 8 Mbps. Artinya di sini kita memiliki IP route yang dimana 1:4, yang dimana 2 itu adalah 1 ketika dibagi menjadi 2, dan 8 Mbps dibagi menjadi 2 adalah 4. Maka di sini perbandingannya adalah 1:4. Jadi ketika kita melakukan IP routes, pada di sini kita terlebih dahulu kita masuk ke IP routes. Di sini kita nonaktifkan terlebih dahulu, kita hapus, nggak apa-apa. Kita tambahkan pada rootnya, karena tadi 1:4, maka di sini masih kosong, tapi di gateway-nya adalah kita menambahkannya adalah 5, yaitu yang dimana di sini yang untuk gateway yang pertama kita isikan 192.168.1.1, karena perbandingan 1 kita isi 1 saja, dan di sini kita isi 172.16.1.1, 172.16.1.1, tambahkan lagi itu 172.16.1.1, 172.16.1.1. Dan di sini kita sudah memiliki perbandingannya ada 1 dan 4, jadi kita menambahkannya gateway-nya adalah 5, yaitu satunya untuk ESP1 dan perbandingan 4-nya adalah milik si ESP2, karena kita memiliki gateway 1:4. Jadi nanti akan digunakan yang sering adalah yaitu ESP2. Kita apply dan oke. Di sini kita akan memiliki 1:4. Jadi nanti untuk penggunanya yang akan sering kita pakai adalah menggunakan jalur ESP2. Kita coba ping pada VPC2, kita coba ping 8.8.8, kita enter, Ctrl C, terus kita masukkan untuk trace-nya. Nah, di sini untuk VPC 1, ketika kita ping trace Google, saya coba ping google.com, berhasil. Ctrl C, saya coba trace Google, maka yang akan kita gunakan adalah 172.16.1, karena di sini melakukan perbandingan yaitu 1:4. Jadi IP yang akan kita gunakan, yang kita sering akan gunakan adalah menggunakan jalur ESP2. Kita coba 88, kita coba set trace-nya. Nah, di sini masih menggunakan ESP1, karena tadi ketika ada yang menggunakan satu ESP, maka yang lainnya akan menggantikan atau membuat lainnya menggunakan jalur ESP2. Jadi intinya dari kasus ini yang kita pelajari bahwa ketika kita menambahkan 2 Mbps dan 8 Mbps, itu artinya 1:4. Jadi ketika kita sudah menambahkan satu ESP, sudah terhubung ke satu ESP seperti PC2 terhubung ke satu ESP yaitu ESP1, maka untuk klien-klien yang lain akan menggunakan ESP2 sebagai jalur internetnya, karena tadi perbandingannya adalah 1:4. Jadi semakin banyak perbandingan, semakin banyak maka sering akan digunakan pada jalur internetnya. Itu sekian untuk praktek load balance yang berbeda kasus atau berbeda bandwidthnya. Itu saja, kita akan lanjutkan ke praktek ICMP load
balance yang rootless. Kita lanjut pada video selanjutnya. Let's go. Selanjutnya kita akan melakukan praktek load balance yang artinya rootless, yang dimana di sini untuk penjelasannya bahwa yang pada video sebelumnya kan kita sudah melakukan konfigurasi SMP, yang artinya kita sudah melakukan konfigurasi yang untuk jalur SP nya masih bingung ya, kadang ke SP1, kadang ke SP2, dan ke yang lainnya, kadang-kadang intinya untuk melakukan jalurnya masih bingung untuk gunakannya. Nah, di sini di firewall filter atau maksudnya di road rootless atau load balance rootless ini kita akan melakukan konfigurasi yang berbeda, yang dimana ketika kita melakukan ke PC1 maka otomatis ketika ingin menggunakan jalur 1 maka otomatis ke jalur 1, tidak akan nyasar ke jalur 2 ISP2. Sama halnya yang sebaliknya ke PC2, ketika kita diarahkan ke ISP2 maka dia tidak akan mengarahkan pada ISP1. Nah, itu karena kita menggunakan search address, maka otomatis di sini kita akan menggunakannya IP-nya adalah static, bukan IP DHCP. Karena ketika kita menggunakan IP DHCP maka nanti hasilnya akan berantakan. Nah, kita coba masukkan saja. Kita coba IP 1.10.10.11/10.10.10.10.1. Enter. Kita masukkan IP TS-nya langsung saja. So IP, nah kita sudah berhasil masukkan IP static dan juga IP DNS-nya. Sama halnya pada PC2, kita masuk terlebih dahulu IP 10.10.10.10.12/24 dan gateway-nya adalah 10.10.10.1. Kita enter. Kita masukkan IP DNS-nya dan S8.8.8. Enter. Nah, di sini kita langsung saja masuk pada MikroTik customer-nya. Nah, ada satu yang mengarah pada rootless atau rootless menggunakan dua jalur, baik ke SP1 maupun ke SP2. Nah, di sini kita akan menambahkan jalur yang dimana kita harus menuju ke IP ISP1 ke menuju ke jalur SP2. Nanti kita akan buat di sini, kita tambah, terus kita search address-nya kita cantumkan yaitu 10.10.10.11, terus tabelnya adalah kita kasih nama PC1, kita apply dan oke. Terus kita tambahkan lagi untuk yang search address-nya yaitu 10.10.10.12 dan tabelnya adalah kita tambahkan yaitu PC2, kita apply dan oke. Nah, kita akan masuk ke routes, kita tambahkan untuk Nah, kita sudah berhasil membuat untuk verlusnya yaitu pada PC1 dan PC2, itu arahnya ke PC1 ke PC2. Sekarang kita akan melakukan IP routes. Terus kita masuk ke pojok kanan. Di sini kita menambahkan yaitu PC1 dan PC2. Karena kita belum arahkan ke internet, kita kembali ke AL saja. Terus kita masukkan destination address-nya. Ini kita nonaktifkan terlebih dahulu saja. Terus kita tambahkan
yaitu destination address-nya adalah 192.168. Destination address-nya adalah masih, kita coba ulangi, kita tambahkan di sini, kita gateway-nya adalah 192.168.1.1.1. Terus untuk routing MAC-nya adalah PC1, kita apply dan oke. Sekarang kita tambahkan lagi untuk yang PC2, gateway-nya adalah 172.16.1.1 dengan distance-nya adalah, dengan routing MAC-nya adalah PC2. Kita apply dan di sini maaf salah pengetikkan. Terus kita apply dan oke. Di sini kita sudah membuat jalur khusus yang dimana untuk PC1 bisa terhubung ke ISP1 dan PC2 ke ISP2. Sekarang kita tambahkan saja, kita coba lihat di sini. Nah, PC1 sudah tersedia untuk PC1 sendiri dan ini tersedia untuk PC2 sendiri. Sekarang kita coba cek untuk konfigurasinya. Terus kita masuk pada PC1 terlebih dahulu, kita coba ping 88 ya. Kita coba IP 10.10.10.11/24. Terus kita masukkan gateway-nya 1, kita enter. Terus masukkan IP DNS-nya 8.88, enter. Kita coba ping 88, kita sudah berhasil ya untuk terhubung ke 88. Kita Ctrl X, Ctrl C, terus kita coba cari terus 88. Nah, kita sudah diarahkan ya untuk PC1 ini untuk terhubung ke ISP1 yaitu 192.168.1.1. Sekarang kita coba di PC2. Kita coba ulangi. Kita isikan IP DNS-nya. Terus kita coba ping 8.8.8, kita enter. Kita Ctrl C. Terus kita masuk ke trace 88, maka kita sudah diarahkan ke 172. Jadi kita sudah dibuatkan jalur khusus ke PC2 yaitu yang dimana PC2 terhubung ke SP2 yaitu 172.16.1 dan PC1 terhubung ke SP1 ketika kita melakukan ping 88. Jadi kita sudah berhasil membuat route loss yang dimana kita tidak bingung untuk memasukkan, untuk khususkan bahwa PC1 harus ke SP1 dan PC2 harus ke SP2. Nah, itu praktek dari konfigurasi route loss. Nah, sekarang kita akan lanjut pada video selanjutnya pada konfigurasi yang terakhir di load balance, yaitu kita akan konfigurasi Mangle. Let's go. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi Mangle yang sebelumnya. Pada video sebelumnya kita sudah berhasil melakukan konfigurasi route loss. Sekarang kita akan coba jenis konfigurasi firewall Mangle karena terletak pada menu firewall. Nah, di sini kita coba cek dulu. Kita masuk ke IP, kita pilih firewall. Nah, di sini kita terletak ada namanya Mangle. Nah, kita lebih hebat daripada route loss karena load balance Mangle ini kita bisa definisikan paket berdasarkan protokolnya. Misal kalian ingin memiliki ping domain atau ingin ping bandwidth, itu bisa digunakan untuk konfigurasi ini. Nah, pada video sebelumnya kan kita tidak bisa, maksudnya kita ketika ingin melakukan ping ke domain itu tidak bisa, harus kita masukkan IP DNS 888 terlebih dahulu. Tapi untuk di sini untuk firewall Mangle ini kita bisa melakukan bebas, ketika kita ingin ping domain juga boleh dan ping domain ping bandwidth juga boleh. Nah, itu diantara contoh implementasi pada konfigurasi load balance Mangle. Sekarang kita akan melakukan sebuah kasus ya. Kita akan coba implementasikan sebuah kasusnya.
yang dimana untuk PC 1 akses ke internet harus menggunakan ISP1 dan PC 2 akses internet harus menggunakan SP2. Kasusnya sama seperti rootless. Ingin akses domain tertentu menggunakan SP1 dan domain tertentu lainnya menggunakan SP2. Lebih spesifik lagi, HTTPS lewatnya harus ke SP1, sedangkan HTTP harus melakukannya SP2. Nah, itulah contoh implementasi melakukan konfigurasi load balance. Kita coba konfigurasi terlebih dahulu. Kita masuk ke IP, terus kita pilih root terlebih dahulu sebelum masuk ke MyNGL. Kita al saja. Nah, di sini kita disabelkan lagi, dinonaktifkan lagi untuk konfigurasi yang sebelumnya agar bisa melakukan konfigurasi yang baru. Nah, kasusnya yaitu untuk PC1 ketika ingin akses ke internet harus menggunakan ISP1, begitupun untuk PC2 ketika kita ingin akses ke internet harus menggunakan SP2. Konfigurasinya secara sederhana saja ya, untuk domain kita bisa di lain video, tapi intinya hampir sama ketika kita ingin melakukan ping domain, tapi di sini kita akan hanya melakukan internet dari PC ke PC1 ke SP1 dan PC2 ke SP2. Hampir samalah dengan firewall routes, terus kita tambahkan masuk pada IP firewall, kita pilih MyNGL, terus kita tambahkan nah, untuk chainnya adalah pre-route, post-routing, terus untuk source address-nya adalah 10.10.10.11. Terus actionnya adalah mark routing, terus kita pilih new routing marknya adalah PC1. Kita apply dan kita coba cek terlebih dahulu. Ya, kita coba cek apakah ada yang salah. Kita apply. Oh, maaf, salah, kita masuknya pre-routing, kita apply dan oke. Kita coba tambahkan lagi pre-routing lagi. Source address-nya adalah yang PC2 yaitu 10.10.10.12. Terus actionnya adalah mark routing, terus untuk routingnya adalah PC2, apply dan oke. Sekarang kita akan uji coba pada PC kita. Kita coba matikan saja ya, agar kita bisa mendapatkan secara jelas bahwa ini bukan sisa dari konfigurasi yang sebelumnya. Kita nyalakan. Ininya tadi untuk kasus yang ini adalah bahwa PC1 harus terhubung ke SP1 dan PC2 harus terhubung ke SP2. Kita coba refresh. Kita nyalakan. Oke, kita hapus saja karena ini sedikit error. Tambahkan untuk node-nya adalah maaf, yaitu ke node virtual PC. Kita kasih nama PC1, kita save, terus kita tambahkan lagi untuk node, terus kita pilih virtual PC yaitu PC2, save. Nah, sekarang kita hubungkan PC1 menggunakan header 3 dan di sini kita menggunakan header 4. Kita save. Terus pada PC1 kita nyalakan. Nah, sudah menyala. Sekarang kita masuk pada
kita masukkan IP addressnya terlebih dahulu dan gateway-nya d10.10.11/24 110.10.10.1. Kita enter. Nah, kita langsung isikan saja untuk IP DNS 8.8.8. Kita enter. Terlihat show IP, enter. Terus kita coba masukkan yang PC2. Kita coba IP 10.10.10.12/24 dengan gateway-nya adalah 10.10.10.1. Kita enter. Kita tambahkan IP DNS-nya yaitu 888. Kita enter. Sekarang kita coba ping untuk PC1. Apakah ketika kita melakukan ping 88 itu terhubung ke SP1? Kita enter. Nah, masih belum bisa. Kita coba lagi. Coba ping 88. Untuk permasalahannya ini bukan salah pada konfigurasi memasukkan IP addressnya, ternyata ini salahnya adalah kita belum menambahkan yaitu konfigurasi IP routes-nya. Karena di sini kita pilih IP, kita masuk ke routes, ini belum ada routes untuk bisa terhubung ke MikroTik customer, bisa terhubung ke MikroTik 1, ESP1 dan ESP2. Kita coba tambahkan. Kita coba destination address-nya kita masukkan lagi yaitu 192.168.1.1 dengan routing MAC-nya adalah PC1. Kita apply dan oke. Sekarang kita coba tambahkan lagi yaitu untuk gateway-nya adalah 172.16.1.1 dengan routing MAC-nya adalah PC2. Kita apply dan oke. Sekarang kita akan lanjut pada pingnya lagi. Kita coba ulang. Ping 88 pada PC1 kita sudah berhasil. Terus kita coba di PC2, kita juga coba ping 88 sudah berhasil juga, karena tadi saya lupa menambahkan IP pada rootnya. Terus kita coba cek untuk PC1, jalur yang kita gunakan adalah trace 888. Kita enter. Nah, kita menggunakan jalur yang ESP1 ya, 192.168.1.1. Dan PC2 itu kita coba suci trace 888. Kita enter. Kita menggunakan jalur ya ESP2 ya. Sekarang itulah untuk praktek Mangel, hampir sama lah dengan fitur with root loss untuk load balance root loss, tapi di sini untuk perbedaan yang load balance Mangel ini terdapat pada firewallnya, karena kita menggunakan Mangel. Jadi ini perbedaannya untuk ini. Nah, karena kita sudah berhasil melakukan konfigurasi firewall, maksudnya konfigurasi failover dan load balance, sekarang kita akan akhiri untuk video kali ini. Mohon maaf, dan kita sudah berhasil melakukan pengujian failover dan load balance. Kita akan coba, maksudnya kita akan selesaikan, kita akan tutup dengan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam memasukkan domain ataupun memasukkan perintah dalam pembelajaran. Dan juga untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.